Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Salsabila dari kelas 5E dengan NIM 1211567. Kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan usaha bisnis saya, yaitu ayam geprek Dapur Uti. Dapur Uti merupakan usaha kuliner di bidang makanan yang didirikan oleh Muliza pada tahun 2022. Bisnis Dapur Uti ini merupakan salah satu bisnis yang banyak diminati dan memiliki prospek yang baik. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya usaha yang seperti Dapur Uti ini yang berdiri dari waktu ke waktu dan tentunya dengan penawaran produk andalannya masing-masing. Namun, ada juga pelaku usaha yang tidak melanjutkan usahanya atau bangkrut dikarenakan memiliki kualitas pemasaran yang kurang tepat serta pelayanan yang kurang maksimal atau optimal. Itulah mengapa kemungkinan yang paling besar keberhasilan dalam sebuah bisnis ialah yang memiliki penerapan strategi pemasaran yang tepat, serta hubungan baik yang dijalani dengan konsumen dan juga mengetahui perhatian serta minat dari konsumen. Konsumen yang puas kemungkinan besar akan mendatangkan calon konsumen baru. Karena konsumen yang puas terhadap pelayanan yang diberikan itu akan menceritakan pengalamannya kepada orang lain atau disebut dengan word of mouth. Selain memasarkan di berbagai media, cara tradisional merupakan hal yang juga cukup efektif dalam menarik konsumen baru. Jenis produk yang ditawarkan pada bisnis ini ialah ayam geprek. Ayam geprek Dapur Uti ini disajikan dengan beberapa pilihan sambal yang bebas dipilih oleh pelanggan. Pilihannya ialah sambal cabai hijau atau sambal bawang. Penyajian ayam geprek ini sama seperti ayam geprek pada umumnya. Namun yang menjadi karakteristik dari usaha ini ialah pilihan dari sambalnya, yaitu sambal hijau dan sambal bawang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Strategi pemasarannya itu ada 3. Yang pertama ada diferensiasi, yang kedua ada tempat, dan yang ketiga ada strategi produk. Yang akan saya paparkan yang pertama itu adalah diferensiasi. Walaupun banyak pesaing yang ada dalam bidang usaha ini, tetapi kami akan mencoba menciptakan inovasi baru yang kedepannya pasti akan menarik para pelanggan. Kemudian kami akan memodifikasi tampilan toko agar para pelanggan itu merasa nyaman dan betah jika berada di toko kami. Yang kedua itu tempat. Tempat ini memilih tempat yang strategis dan nyaman di sekitar kawasan lingkungan pelajar. Dan yang terakhir itu ada strategi produk, yaitu yang pertama dari pelayanan yang ramah, sopan, dan menarik. Selanjutnya itu harga terjangkau, dan ada makanan yang kami jual itu terjamin kualitas dan kebersihannya. Dan yang terakhir adalah desain toko yang enak, nyaman, dan menarik. Itu akan membuat konsumen merasa lebih betah saat makan di toko kami. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu dari media promosinya. Media promosi yang akan kami lakukan untuk usaha bisnis ini ialah pertama-tama kami akan mempromosikan produk usaha ini dengan cara memberitahu kepada orang-orang terdekat kami terlebih dahulu. Setelahnya, kami akan memanfaatkan sosial media dengan berpromosi di Instagram serta Facebook dan Marketplace. Dampak positif dari usaha ayam geprek ini melibatkan peningkatan pendapatan dan peluang bisnis kuliner. Namun, risiko mungkin termasuk persaingan ketat, fluktuasi harga bahan baku, dan perubahan selera konsumen. Perlu manajemen yang baik untuk mengatasi risiko dan memaksimalkan dampak positifnya. Selanjutnya, saya akan memaparkan analisa manfaat dan dampak. Analisis manfaat dan dampak dari usaha bisnis ayam geprek ini dapat dilihat dari berbagai segi, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berikut ini adalah beberapa poin yang bisa dijadikan pertimbangan manfaat. Yang pertama itu ada peningkatan pendapatan ekonomi. Usaha bisnis ayam geprek ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada popularitas dan daya tarik kuliner. Ayam geprek ini merupakan makanan yang populer dan memiliki daya tarik tersendiri di kalangan konsumen. Ini dapat meningkatkan popularitas dan citra kuliner di suatu daerah. Selanjutnya ada diversifikasi produk.
Bisnis ayam geprek ini dapat menghadirkan variasi dalam industri kuliner, memberikan alternatif bagi konsumen yang mencari pengalaman rasa yang berbeda. Selanjutnya itu ada peningkatan inovasi dan kreativitas. Usaha bisnis seperti ayam geprek seringkali mendorong inovasi dan penyajian dan penambahan variasi rasa. Motivasi pelaku bisnis untuk terus mengembangkan ide-ide baru. Selanjutnya itu dampak. Yang pertama itu persaingan dan saturasi pasar. Popularitas ayam geprek itu telah menyebabkan banyak pemain bisnis yang berusaha memasuki pasar ini. Ini dapat menciptakan persaingan ketat dan meningkatkan risiko saturasi pasar di beberapa lokasi. Yang selanjutnya itu ada dampak kesehatan. Jika tidak diolah dengan baik, makanan cepat saji seperti ayam geprek ini bisa memiliki dampak negatif pada kesehatan. Kandungan lemak dan kalori tinggi serta penggunaan minyak dalam proses penggorengan adalah pertimbangan kesehatan. Selanjutnya itu dari dampak lingkungan. Penggunaan bahan baku dan pengelolaan limbah makanan dapat memiliki dampak lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengelola limbah dan bahan baku secara bertanggung jawab. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai ayam geprek dapur Uti ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.